Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Adi Kusuma Istiqomah MSI selaku dosen pengampu mata kuliah public speaking. Semoga Bapak selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan dalam segala urusannya. Amin rabbal alamin. Saya juga ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan, kepada teman-teman yang selalu setia menonton video ini. Semoga rezeki teman-teman, rezeki rekan-rekan selalu dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin rabbal alamin. Nah, kembali lagi dengan saya Muhammad Panakiki dengan NIM 2213411. Nah, di video kali ini saya akan membuat video mengenai tugas akhir semester ataupun UAS pada mata kuliah public speaking tentang performing video. Nah, teman-teman bisa menonton di slide video selanjutnya. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman kan kita kemarin udah apa ya? Apa itu? Ya, jadi satu. Nah, yuk. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya ya di kesibukannya masing-masing itu. Nah, kita kan minggu kemarin sudah membahas di mata kuliah public speaking mengenai ceramah ya. Tapi kita tidak mempraktekannya gitu ya, mengenai ceramah itu seperti apa. Nah, sebenarnya yang teman-teman yang mau mengikuti mata kuliah retorika dakwah itu kan ada teori mengenai ceramah, itu seperti teori kerucut gitu ya, yang mana yang pertama itu ada pembukaan atau mukadimah, yang kedua itu ada pengantar dulu, pengantar yang ketiga ada isi, yang keempat ada penutup, eksimplar baru penutup gitu ya. Nah, kita akan membahas satu persatu gitu atau mempraktekkan dari teori tersebut gitu ya. Kita mulai dari cara mempraktekkan ceramah aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul atau bisa bermuajahah di tempat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan bersama kepada sang kekasih sejati Allah, yakni Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sang proklamator anti koruptor, hakim tertinggi anti korupsi dan jaksa yang termulia yang mereka berdirinya saya di sini. Saya akan menyampaikan sepatah atau beberapa kata yang dikuatkan sepatah kami menjadi beberapa kata yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua dengan judul kalau ilmu ataupun keutamaan menuntut ilmu. Bagi kita semua dengan judul kalau ilmu ataupun keutamaan menuntut ilmu. Nah, saya ingin bertanya pada teman-teman, apa sih hukumnya kita untuk menjadi lembaga penuntut ilmu? Ya, betul. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Sebagaimana dalam hadis yang telah dijelaskan, utlubul ilma fardhatun 'alal kulli muslimin wal muslimat. Yang artinya itu tentu saja menuntut ilmu adalah kewajiban bagi muslim laki-laki ataupun muslim perempuan. Nah, kita sebagai orang muslim itu diwajibkan untuk menuntut ilmu gitu, dari sejak lahir ataupun dari buayan sampai yang lahir gitu.
ada juga yang menerangkan itu utlubul ilma minal mahdi ila lahdi. Utlubul itu dari buaya hingga yang lahat gitu ya. Dari sejak kita kecil, sejak kita keluar perut dari ibunya, dari ibu gitu ya, di ibu kita masing-masing, kita diwajibkan untuk menuntut ilmu gitu sampai kita meninggal dunia gitu. Nah, ada sebuah kisah mengenai menuntut ilmu gitu ya. Ketika kisahnya itu kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman itu diberikan tiga pertanyaan oleh Allah untuk memilih gitu ya. Di antaranya ada harta, yang kedua ada ilmu, yang ketiga itu ada kekuasaan. Teman-teman tahu kan Nabi Sulaiman memilih apa? Tidak tahu. Apa tadi? Ya, betul. Nabi Sulaiman itu memilih ilmu karena dengan ilmu Nabi Sulaiman ini bisa memiliki harta kekayaan, kemudian juga bisa kekuasaan, bisa memiliki kekuasaan itu. Keduanya ketiganya bisa dimiliki karena ilmu gitu ya. Nah, apa sih keutamaan ketika kita menuntut ilmu atau mencari ilmu itu? Ada yang tahu keutamaannya apa aja? Tidak, belum tahu. Nah, ada beberapa keutamaan ketika kita menuntut ilmu. Nah, yang pertama itu kita akan bahagia di dunia ataupun di akhirat, sebagaimana dalam hadis yang dijelaskan hadis Bukhari dan Muslim. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man arada dunia fa alaihi bilmi, wa man arada akhirat fa alaihi bilmi, wa man arada huma fa alaihi bilmi. Nah, yang artinya dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di dunia, maka harus dengan diperoleh oleh ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di akhirat, maka harus diperoleh dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di keduanya, maka harus diperoleh dengan ilmu. Nah, hadis ini menerangkan bahwasanya apabila kita ingin bahagia di dunia, ingin bahagia di akhirat, kita harus memiliki ilmu. Contoh kecil di masyarakat, seorang muda itu mereka orang yang berilmu atau tidak? Berilmu kan? Itu seorang guru atau dokter, dia itu orang yang berilmu atau orang yang tidak berilmu? Berilmu. Nah, tentunya orang yang berilmu itu sangat bermanfaat gitu, bisa dipakai di negara ataupun di masyarakat sekitar gitu ya. Itu orang yang berilmu. Nah, keutamaan yang kedua, bagi orang yang menuntut ilmu itu mereka akan diangkat derajatnya gitu oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza ayat 11 ya, potongan ayat 11 ya. Yang mana ya fa'ilal ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ya artinya niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu gitu. Nah, jadi apabila kita ingin diangkat derajatnya, kita harus beriman dan memiliki ilmu gitu ya. Nah, kayak Ustaz gitu, Ustaz pasti dihargai karena dia memiliki ilmu, diangkat derajatnya gitu oleh Allah Subhanahu wa taala, dihargai di masyarakat juga, mungkin dikenal sebagai orang yang berilmu. Nah, kemudian keutamaan yang ketiga itu akan ilmu itu aliran pahalanya akan terus mengalir walaupun kita sudah meninggal dunia gitu. Sebagaimana dalam hadis dijelaskan, hadis dijelaskan apabila seorang meninggal dunia maka akan terputus semua amalannya kecuali 3 perkara. Yang pertama itu sedekah jariah, yang kedua itu ilmu bermanfaat, dan yang ketiga itu anak soleh yang mendoakan. Nah, ada salah satu yang kan ada ilmu yang bermanfaat. Nah, apabila kita mengamalkan ilmu itu walaupun hanya sedikit gitu ya, kemudian misal kita menyampaikan kepada bulan, sebulan menyampaikan kepada bulan, bulan menyampaikan ke bulan, itu pahalanya terus mengalir gitu walaupun kita meninggal dunia gitu. Itu manfaatnya ketika kita mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Nah, misal kita juga mengamalkan
mengajarkan sesuatu yang ya kepada seorang yang ingin belajar seperti itu. Nah, selain kita mendapatkan pahala amal ataupun pahala ya akibat kita mengajarkan kepada seorang, kita juga mendapatkan mendapatkan kebaikan dari ayat Al-Quran tersebut. Kan satu ayat itu mendapat berapa kebaikan? 10 ya? Oh 10 ya. Dari kan ada dua ayat dari Bismillah sampai ke akhir Al-Fatihah itu ada berapa coba? Kan banyak sekali itu ya. Saya mendapatkan pahala, dia mendapatkan pahala dari membaca Al-Quran gitu. Pahalanya double gitu ya, banyak sekali gitu. Nah, kemudian keutamaan yang udah ada 3 doang ya. Sebenarnya banyak gitu. Nanti teman-teman bisa cari aja gitu ya. Nah selain itu sebelum kita ya apa sih yang akan teman-teman lakukan sebelum kita mencari ilmu ke pondok pesantren ataupun ke sekolah, apa yang akan teman-teman lakukan sebelum memasuki pondok tersebut? Kira-kira apakah apa? Cari informasi. Nah betul. Nah sebelum kita belajar di suatu tempat sekolah ataupun pondok, kita itu harus mencari tahu informasi baik dari gurunya, dapatnya kita mencari dasar guru itu belajar dari mana, sehingga kita bisa lebih percaya gitu apa yang guru ajarkan pada kita. Nah yang kedua itu kita bisa melihat sejarah dari pondoknya gitu, baik apa enggak gitu, sehingga kita bisa belajar lebih tenang dan lebih yakin gitu ya. Nah selain itu apa sih yang harus kita lakukan ketika kita malas untuk belajar atau menuntut? Apa ya? Apakah mungkin motivasi lah? Ya, ada motivasi. Betul. Nah, ketika kita malas untuk menuntut ilmu, maka kita harus berikan motivasi kita untuk belajar atau untuk ke pondok sekolah tersebut gitu ya. Kita juga bisa meminta itu kepada orang tua kita supaya kita lebih semangat gitu ya. Terus juga kita ketika kita menuntut ilmu, maka jangan sekali-kali kita menyakiti hati seorang guru atau alim. Kita harus taat kepada seorang guru karena ridho seorang guru itu bisa memberangkatkan kita untuk menangkap materi ataupun supaya kita bisa lebih cepat menangkap materi gitu ya. Karena apabila kita menyakitkan hati seorang guru kan banyak lebih saja gitu ya. Nah, karena dalam kitab ta'lim juga diajarkan pada cara kita untuk menghormati seorang wali gitu ya, terus juga diajarkan pada cara ada belajar gitu. Nah, selain menghormati seorang guru, kita juga harus menghormati kedua orang tua kita gitu ya. Karena kan al-ummu madrasatul ula lil aulad gitu. Karena ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya gitu. Kita juga harus menghormati kedua orang tua kita dong. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Isra ayat 23-24 gitu kan sudah dijelaskan mengenai ada seorang anak kepada kedua orang tuanya. Di sana kita dalam ayat itu dijelaskan kita tidak boleh mengatakan perkataan kemudian tidak boleh membentak kedua orang tua kita. Kemudian apa sih yang harus kita lakukan? Ayat 24 itu ada solusi gitu. Kita harus merendahkan diri kita dan mendoakan kedua orang tua kita gitu. Minta ampun untuk kedua orang tua kita juga sudah sebagaimana mereka terapkan pada waktu itu. Nah, ada kisah gitu ya. Ada kisah seorang yang menuntut ilmu. Teman-teman tahulah pasti yaitu Imam Syafi'i. Teman-teman tahu Imam Syafi'i siapa? Nah, ketika kan Imam Syafi'i itu pada waktu kecil dia ditinggalkan seorang ayahnya, sehingga seorang ibu itu menjadi single parent untuk mengurus anaknya. Ibu itu bercita-cita bahwa seorang anak itu harus menjadi guru besar, harus menjadi seorang yang paham agama gitu. Sehingga dari kecil ibunya itu mengirimkan madrasah tapi anaknya dia untuk
untuk belajar gitu di yang pertama itu di Mekah gitu. Ibu itu mencari orang yang apa namanya yang paham agama di daerah Mekah gitu. Anakku dititipkan untuk belajar di situ. Kemudian dari Mekah ke Madinah. Habis dari Madinah baru pergi ke mencari ilmu ke Irak gitu. Nah di Irak jadi guru besar di sana. Padahal beliau itu masih pemuda gitu ya, masih pemuda, tapi beliau udah menjadi guru besar gitu, atas kecerdasan beliau gitu ya. Nah, nah, ketika seorang ibunya itu bertitip pesan kepada Imam Syafi'i bahwasanya tidak boleh kembali ke rumah sebelum dia menjadi seorang yang ahli agama gitu ya. Ya, ketika itu ada rombongan dari Irak gitu yang berjihad ke Mekah. Orang-orang dari Irak ini, mualim-mualim Irak ini mengatakan itu kayak ngasih tahu perkataan itu melalui ini apa nama menurut pola Imam Syafi'i al-Idrus gitu ya, sampai terdengar ke ibunya gitu ya. Si ibunya bertanya kepada mualim tersebut, siapa gitu Imam Syafi'i itu gitu ya. Kemudian si mualim itu apa namanya menceritakan bahwa dia itu tinggal di Mekah, ibu dia di Mekah. Kemudian ibunya bertanya bahwasanya dia itu anak saya ya. Kemudian dia bertitip pada seorang wali untuk mengabarkan Imam Syafi'i bahwasanya suruh pulang. Kan tadinya nggak boleh pulang sampai dia jadi guru besar ya. Nah, atas video dari orang banyak, Imam Syafi'i pulang dari Irak ke Mekah ya, Mekah. Itu tuh orang-orang yang di sekitar yang di Irak itu memberikan hartanya gitu, memberikan hartanya. Ada yang memberikan 1 unta, 2 unta, bahkan tercatat ada 100 unta gitu dan bekal untuk pergi ke Mekah gitu, ke Mekah. Nah setelah di gerbang sebelum masuk ke Mekah, Imam Syafi'i menyuruh para santrinya gitu untuk memberitahu bahwasanya dia udah sampai situ. Karena kan sebelum kita bertamu kan itu udah salah satu alat kita itu untuk memberitahu para ulama kita supaya bisa mempersiapkan atau menjamu dengan baik itu. Nah setelah itu si murid ini ke rumah Imam Syafi'i dan bertanya dan memberitahu ibunya bahwasanya Imam Syafi'i sudah sampai situ, dan ibunya bertanya apa yang dia bawa. Kemudian muridnya menjawab ibunya yang dia bawa adalah 100 ekor unta gitu ya, dan bekal-bekalnya gitu ya. Kemudian ibunya bilang tidak boleh pulang. Ibunya kan menyuruh dia untuk ke Irak itu untuk mencari ilmu gitu ya, bukan untuk mencari harta gitu. Kemudian si muridnya itu kembali ke Imam Syafi'i. Kemudian Imam Syafi'i bertanya, si muridnya menceritakan bahwasanya Imam Syafi'i tidak boleh pulang gitu ya. Setelah itu Imam Syafi'i bertanya, apa yang kamu ceritakan? Diceritakan sama muridnya bahwasanya Imam Syafi'i membawa 100 unta gitu ya. Nah, kata Imam Syafi'i, kamu salah menceritakan hal tersebut. Kemudian Imam Syafi'i menyuruh salah satu muridnya lagi untuk ke rumahnya dan menceritakan bahwa yang ia bawa adalah kitab dan ilmu gitu ya. Nah, kemudian seorang itu pergi ke rumahnya, kemudian ibunya memperbolehkan untuk ke rumahnya. Nah, setelah itu Imam Syafi'i yang 100 unta itu dibagikan ke penduduk Mekah gitu, dan tidak membawa apapun ke rumahnya, hanya kitab dan ilmu. Nah, dari kisah ini bisa diambil gitu ya, bisa diambil Nah, dari kisah ini bisa diambil bahwasannya ridho kedua orang tua kita dalam menuntut ilmu sangat bagus sekali gitu ya, sehingga kita bisa menjadi orang yang sukses gitu ya dimanapun kita berada. Nah, dalam ajaran Islam juga kita tidak dilarang gitu untuk menuntut ilmu kemanapun gitu ya, baik dari pelosok ke pelosok itu tidak ada larang gitu, sebagaimana hadis dijelaskan untuk ilmu walau bising, menuntut ilmu walaupun sampai ke negeri Cina gitu ya.
Nah, dalam hal ini kan diterangkan kita itu tidak ada batasan di dalam menuntut ilmu, baik dari negeri Cina, negeri ke Jepang, kemudian Korea, itu diperbolehkan dalam Islam untuk menuntut ilmu. Masih jauh, dulu aja. Nah, ngomong satu itu sudah bisa sama orang tua, bagaimana? Nah, kita kan sudah membicarakan tentang orang tua ya. Teman-teman kalau dari rumah untuk mencari itu izin dulu apa masih? Izinnya kayak gimana? Kali izinnya bilang, nah mau pergi ya sekarang. Mau kuliah gitu. Terus? Kalau bukan kali ini sama orang tua dari kantor. Ya, apalagi ayo. Nah, ketika kalian menghadapi situasi yang sulit atau situasi yang sangat pusing sekali, apakah kalian minta doa kepada orang tua kita? Iya, Mau cerita. Waktu itu tugas artikel panjang tuh pusing banget karena artikel individu. Aku udah gak tidur kayak 2 hari, bener tuh kayak bener-bener di lepas aja. Ya. Udah gitu nggak mandi itu kan bener kayak beler banget ya. Mana dengan hari itu kayak pagi-paginya kan deadline-nya tuh harus dikumpulin sekitar jam 9 berarti pagi-pagi pokoknya. Jadi pagi-pagi telepon sama mama sambil nangis bilang kayak nah bener segala macam. Besok orang iya kan mau ngelakuin ya gitu. Langsung itu bener-bener abis telepon nggak lama setelahnya Pak Ayat mundur deadline-nya. Bener-bener kayak ya Allah doa tuh manjur banget beneran. Ada lagi kan? Aku mau cerita. Boleh. Nah, jadi cerita waktu itu aku tuh enggak, tapi memang nggak sama aku ya, maksudnya lebih kayak kita, aku habis sholat subuh gitu ya, nangis karena banyak banget yang harus diselesaikan hari itu juga, udah mana, udah bolak-balik, uangnya tuh nipis, ngomong ke orang tua kan gak enak ya, nangisnya tuh cuma gara-gara itu doang, tugas doang, tapi kan bingung nih, gimana ya Allah gitu loh, terus minta sholat, terus itu sholat subuh-subuh banget kayak sebelum sholat subuh kayak kopiah subuh dulu gitu, karena kan suka tidur ya kayak kopiah subuh gitu, terus kali cuma sholat subuh ini kan enggak kayak kopiah subuh dulu, terus subuh dulu, terus habis itu baru sholat, terus habis sholat kan nangis ya kan tiduran, terus besokannya kita sama udah dikirim gitu, itu kayak Kayak harus dijawab gitu. terus belum lagi tiba-tiba tugas itu kayak lebih gampang dibanding sebelumnya gitu loh, padahal itu kayak artikel-artikel banyak banget yang harus dikerjain, itu sih banyak banget. Berarti ada kemudahan. Iya. Nah, gini apa namanya? Ketika satu keutamaan yang terakhir keutamaannya itu adalah orang yang menuntut ilmu itu ketika meninggal dunia dia insya Allah akan menyelesaikan ketika seorang itu meniatkan menuntut itu karena Allah gitu ya, karena dalam hadis juga dijelaskan Iya. nanti mana kalau jadi tolak ini bisa melihat ya dia. Barang siapa yang menemukan Allah di jalan Allah dari kerjaan sampai dia kembali lagi dari tempat yang pulang itu insyaallah dia itu apa namanya dia akan mendapat dia yang mati syahid gitu ya. Tapi tergantung pada niatnya juga sih. Inal amal dunia kan semuanya perbuatan tergantung pada niatnya. Nah kalau belajar kalau kesalahan niatnya hanya untuk main game dan lain sebagainya itu walau alam gitu ya, kalau meninggal dunia yang apakah mati syahid atau enggak. Nah, untuk menyinggung yang tadi juga gitu ya, selain itu kita juga selain meminta itu kepada Allah harus berdoa gitu ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, karena ridho Allah walidain wa syartullah bisuti walidain. Karena ridho Allah terdapat pada ridho kedua orang tua. Nah, kita harus minta dulu kepada kedua orang tua kita baru Allah akan terhadap diri kita sendiri. Nah,
sini ada yang montok kan teman-teman? Ada. Nah, ketika di pondok, ya kayak gini, maksudnya. Iya kan tadi udah jelas seminggu kasih dulu gitu. Kalau rumah nih kan kemana tuh bawanya itu orang tua. Ada kisah gitu ya mengenai seorang anak yang sangat taklim pada orang tuanya, yaitu kisahnya Uwais Al-Qarni. Teman-teman tahu Uwais Al-Qarni siapa? Enggak. Tahu cuma dikit. Apa? Siapa Uwais Al-Qarni? Sahabatnya Muhammad. Iya. Kan bisa gue tahu ini. Kan dia ketemu Nabi kan? Iya. Iya. Tapi dia ketemu sahabat Nabi. Iya, mas bersahabatan. Kan kalau sahabat itu bukannya Oh iya iya. kalau sahabat itu adalah orang yang orang ketemu Nabi, hidup dengan Nabi gitu. Nah, kalau Nabi itu orang yang Yang sama sahabat. Iya, ketemu sama Nabi. Itu adalah tabi gitu ya, tabi pada zaman Nabi itu. Nah, Uwais ini adalah pemuda yang tinggal di negeri Yaman, yang mana sejak lahir dia itu memiliki penyakit sopak. Teman-teman tahu penyakit sopak seperti apa? Penyakit sopak itu penyakit yang seluruh badan itu bercak-cak putih dan bercak-cak putih. Ada loh sekarang Bisa. Mungkin seperti itu kalau tapi dia sekarang gitu kan? seluruh badannya itu ya. Kemudian pada Uwais Al-Qarni ini sabar gitu menghadapi ujiannya gitu. Selain itu Uwais merawat seorang ibunya gitu yang lumpuh dan buta. Nah, kehidupan sehari-harinya Uwais Al-Qarni ini adalah menggembala kambing di tetangganya gitu ya. Itu untuk mencukupi kehidupan sehari-harinya. Nah, kenapa Uwais ini beda dengan Al-Qarni? Ya, kok? Karena tinggal di Korni. Kerjanya kayak gitu. Karena Al-Qarni ini adalah julukan penghuni langit. Jadi Uwais ini adalah orang yang terkenal di kalangan langit gitu. Nah, Uwais Al-Qarni sangat menghormati ibunya, sangat taklim terhadap ibunya. Semua keinginan ibunya itu Uwais selalu turuti. Suatu ketika ibunya menginginkan Uwais itu untuk ibunya untuk berhubungan. Kan dari Yaman ke Makkah itu jauh sekali itu melewati tandus gunung yang panas sekali. Orang-orang pada saat itu dari Yaman ke Makkah itu dia menggunakan unta, menggunakan keledai gitu. Sedangkan Uwais ini dia tidak mempunyai apa-apa, atau kami pun dia tidak punya gitu. Seketika itu Uwais termenung gitu ya. Termenung, dia memikirkan cara bagaimana sih membawa ibunya dari Yaman ke Makkah itu kan jauh gitu. Kemudian keesokan harinya dia memiliki cara itu membeli seekor kambing di tetangganya ya. Tapi dia itu membeli anak kambing karena uangnya cuma cukup untuk membeli kambing. Nah, setiap hari Uwais ini membawa kambing dari rumah ke bukit, digendong ya, belakang bukit. Setiap hari dari pagi sampai sore gitu, setiap hari, sehingga orang-orang sekitar itu dia mencemooh Uwais dengan perkataan Uwais udah gila gitu ya. Karena ada seorang yang normal membawa kambing gitu ya, membawa kambing dari rumah ke bukit berapa kali gitu. Kalau dipikir dari sih nggak masuk akal. Nah, sampai setiap kali sampai 6 bulan atau 7 bulan di rumah salah, sehingga badan Uwais itu keker juga aktif keker habis bawa kambing dari pagi sampai sore itu sampai 7 bulan keker. Kemudian kambing itu kalau nggak salah beratnya sampai 100 kilo. Berapaan? 100 kilo. Kambing. Zaman dulu mah kambing nggak gitu. Iya. Nah, setelah itu dia Uwais baru pergi dari Yaman atau dari rumahnya ke Mekah dengan menggendong ibunya.
dari Yaman ke Mekah beberapa hari tidak lama. Kemudian ketika sampai di Mekah, Uwais dan ibunya bertolak bergerak, kemudian berdoa Uwais dan mengatakan doanya seperti ini: Allah ampunilah dosa-dosa ibuku dan telah masukkanlah ibuku masuk surga. Kemudian ibunya bertanya kepada Uwais, lalu bagaimana dengan dosamu? Terus Uwais menjawab, atas izin ibumu aku akan masuk surga gitu ya. Nah ketika itu Allah langsung menyembuhkan penyakit Uwais Al-Qarni dan meninggalkan bercak putih di telapak tangannya dalam selama sudah sembuh, sudah meninggalkan itu. Nah setelah berdoa, setelah dari Mekah kemudian pulang ke Yaman. Setelah pulang ke Yaman, keesokan harinya Uwais izin kepada ibunya untuk menemui Rasulullah. Ibunya kan masih bingung, tadi ibunya nggak mengizinkan gitu ya, tapi Uwais ini meminta kepada ibunya baru diizinin. Kemudian Uwais pergi dari Yaman ke Madinah. Ketika datang ke Madinah, ketika itu Uwais langsung mencari tahu rumah Rasulullah. Ketika datang di rumahnya, yang muncul adalah istri Rasulullah yaitu Aisyah. Ketika itu Uwais langsung bertanya apakah ada Nabi gitu ya. Kemudian Aisyah pun bertanya, Nabi sedang tidak ada di rumah karena sedang perang gitu ya pada saat itu. Siti Aisyah itu tidak tahu bahkan sebulan atau 2 bulan Nabi bakal pulang gitu ya. Karena kalau cukup lama gitu ya, nggak tahu juga Siti Aisyah. Kemudian Uwais ini bingung di antara dua pilihan. Yang pertama menunggu Rasulullah, yang kedua itu mengkhawatirkan ibunya gitu. Antara dua pilihan ini lama memikirkan, akhirnya Uwais ini memilih untuk pulang karena dia khawatir terhadap kondisi ibunya. Kemudian dengan sedihnya juga Uwais pulang dari Madinah ke rumahnya di Yaman. Nah beberapa hari kemudian itu ceritanya Rasulullah udah pulang dari peperangan. Siti Aisyah pun menceritakan bahwa ada pemuda dari Yaman yang mencari Rasulullah. Kemudian Rasulullah pun nggak terkait dengan Allah ya gimana ya, udah tahu gitu yang akan itu siapa. Itu adalah pemuda yang sangat berbakti kepada ibunya gitu, sehingga penyakit yang ia dari itu sembuh gitu, dan meninggalkan bercak putih di telapak tangannya. Kemudian setelah itu Rasulullah berbincang dengan Ali bin Abi Thalib dan Umar bin Khattab, dan beritahu apabila kalian bertemu dengan Uwais Al-Qarni maka mintalah doa dan mintalah ampunan dan minta istighfar kepadanya, karena beliau ini adalah penghuni langit. Sebagaimana dalam hadis sebaik-baiknya tabi'in adalah Uwais Al-Qarni. Itu hadis sahih gitu ya. Nah, setelah itu Uwais itu wafat gitu ya, meninggal dunia. Nah, padahal dia itu orang miskin, tapi banyak sekali orang-orang yang menghadiri pemakamannya gitu. Karena atas izin Allah itu orang-orang yang dari langit itu mereka turun gitu ya, untuk menghadiri pemakaman Uwais Al-Qarni. Kan sangat wow sekali itu ya, manusia biasa gitu, tapi dia terkenal di kalangan ini atas ketajaman seorang anak terhadap orang tuanya gitu ya. Nah dapat diambil kesimpulan gitu ya, apabila kita ingin dari cerita Uwais Al-Qarni semua kita mendapatkan keberkahan gitu, seperti yang dialami oleh Uwais Al-Qarni gitu ya. Betul gitu ya. Nah, sehingga badan Uwais kalau juga bahwa kami dari pagi sampai sore bisa sampai 7 bulan kemudian kami itu kalau nggak salah berarti sampai 100 kilo. Habis apaan? 100 kilo? Rambutnya sapi.
kambing. Zaman dulu mah kami ini. Iya, nama aja gitu. Nah, setelah itu, setelah siap, Uwais baru pergi dari Yaman atau dari rumahnya ke Mekah dengan menggendong ibunya. Dari yang Mekah beberapa hari tidak lama, kemudian ketika sampai di Mekah, Uwais dan ibunya berdoa, kemudian berdoa Uwais dan mengamalkan banyak seperti ini. Allah ampunilah dosa-dosa ibuku dan tolong masukkanlah ibuku masuk surga. Kemudian ibunya bertanya kepada Uwais, lalu bagaimana dengan dosamu? Terus Uwais menjawab, atas izin ibumu aku akan masuk surga. Nah seketika itu Allah langsung menyembuhkan penyakit Uwais Al-Qarni dan meninggalkan berkat di telapak tangannya dalam seorang sudah sembuh cuma meninggalkan dalam. Nah setelah berdoa, setelah dari Mekah kemudian pulang ke Yaman, setelah pulang dari Yaman keesokan harinya Uwais izin kepada ibunya untuk menemui Rasulullah. Ibunya kan masih tadi ibunya tidak mengizinkan dia, tapi Uwais ini meminta kepada ibunya perlu diizinkan. Kemudian Uwais pergi dari Yaman ke Madinah. Ketika datang ke Madinah, ketika itu Uwais langsung mencari tahu rumah Rasulullah. Ketika datang di rumahnya, yang muncul adalah istri Rasulullah yaitu Aisyah. Ketika itu Uwais langsung bertanya apakah ada Nabi gitu ya. Kemudian Aisyah pun bertanya, Nabi sedang tidak ada di rumah karena sedang perang gitu ya pada saat itu. Siti Aisyah itu tidak tahu bahkan sebulan atau 2 bulan Nabi bakal pulang gitu ya. Karena perang itu cukup lama gitu ya, atau juga Siti Aisyah. Kemudian Uwais ini bingung di antara 2 pilihan. Yang pertama menunggu Rasulullah, yang kedua itu mengkhawatirkan ibunya gitu. Antara 2 pilihan ini lama memikirkan, akhirnya Uwais ini memilih untuk pulang karena dia khawatir terhadap kondisi ibunya. Kemudian dengan alasan sedihnya juga Uwais pulang dari Madinah ke rumahnya juga Yaman. Nah berapa hari kemudian itu ceritanya Rasulullah udah pulang dari peperangan. Siti Aisyah pun menceritakan bahwa ada pemuda dari Yaman yang mencari Rasulullah. Kemudian Rasulullah pun gak tahu kayak dapat wahyu ataupun gimana ya, gak tahu dia akan siapa. Itu adalah pemuda yang sangat berbakti pada ibunya gitu, sehingga penyakit yang ia dari itu sembuh gitu, dan meninggalkan berkat putih di telapak tangannya. Kemudian setelah itu Rasulullah berbincang dengan Ali bin Abi Thalib dan Umar bin Khattab dan berdoa apabila kalian bertemu dengan Uwais Al-Qarni maka mintalah doa dan mintalah ampunan dan minta istighfar kepadanya, karena beliau ini adalah penghuni yang sebagai dalam hadis sebaik-baiknya tabiin adalah Uwais Al-Qarni. Itu hadis sahih ya. Nah setelah itu Uwais itu wafat gitu ya, meninggal dunia. Nah padahal dia itu orang miskin, tapi banyak sekali itu orang-orang yang menghadiri pemakamannya gitu, karena atas izin Allah itu orang-orang yang dari langit itu mereka turun gitu ya untuk menghadiri pemakaman Uwais Al-Qarni. Kan sangat bawah sekali gitu ya, manusia biasa gitu, tapi dia terkenal di kalangan mereka atas ketadiman seorang anak terhadap orang tuanya. Nah dapat diambil kesimpulan gitu ya, apabila kita ingin dari cerita Uwais Al-Qarni semoga kita mendapatkan keberkahan gitu seperti yang dialami oleh Uwais Al-Qarni gitu ya. Nah
Nah, kesimpulan dari ceramah hari ini adalah kita sebagai umat muslim itu harus menuntut ilmu gitu ya. Jangan malas-malasan ketika menuntut ilmu. Kemudian juga kita bisa menerapkan karena banyak sekali keutamaan ketika seorang menuntut ilmu gitu yang tadi dijelaskan. Kemudian kita juga harus menghormati kedua orang tua kita, menghormati seorang guru juga. Mungkin hal ini yang dapat saya sampaikan. Mundur mapal tandur mengkola, jangan sampai yang dikatakan, jangan sampai mengatakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Tadi adalah video performing public speaking gitu ya. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam video tersebut gitu. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Adi Kusumesi yang sudah membersamai kita di kelas dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir. Dan ini adalah penghujung kita di mata kuliah public speaking gitu. Nah, saya juga ucapkan terima kasih kepada teman-teman rekan-rekan yang sudah setia menonton video dari learning journal pertama sampai learning journal terakhir gitu ya. Semoga rezeki teman-teman dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan rezekinya gitu ya. Rezekinya selalu mengalir. Amin ya rabbal alamin. Semoga Bapak juga selalu diberikan keberkahan, selalu diberikan kesehatan, sehat selalu Bapak gitu ya. Semoga Bapak juga selalu diberikan kelancaran rezekinya dan dimudahkan dalam segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah berpartisipasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.